Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Nanti akan kita bahas juga di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Oke, simak penjelasan Miss berikut ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk pada materi, tentu halnya kita harus masuk dulu kepada tujuan pembelajaran ya. Dimana tujuan pembelajaran itu adalah kita dapat memahami makna atau pengertian kompetensi dalam kebaikan. Kemudian tujuan yang kedua, kita dapat menganalisis Quran surah Al-Maidah ayat 48 beserta terjemahannya yang merupakan dalil nakli dari berkompetensi dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita dapat menentukan contoh perilaku kompetensi dalam kebaikan dan kita dapat mengaplikasikannya atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah disinilah pokok intinya. Kita harus mencari makna kompetensi dalam kebaikan. Ya, makna kompetensi dalam kebaikan itu terdapat juga dalam Kamus Bahasa Indonesia, di mana kompetensi itu artinya persaingan, kemudian kebaikan itu adalah perbuatan manusia yang dianggap baik menurut sistem norma. Nah, di samping dalam Kamus Bahasa Indonesia, secara etimologi kebaikan itu juga ada, yaitu segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Kemudian, dalam konteks Islam, kompetensi dalam kebaikan itu adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat surganya. Jadi di sini kita bukan berkompetensi untuk mencari harta, untuk mencari kesenangan atau untuk mencari jabatan, tapi mencari yang namanya ampunan dari Allah, yang namanya mendapat surga dari Allah ya. Jadi memang lillahi taala. Hanya untuk kehidupan di akhirat, bukan duniawi. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kompetensi yang kebaikan atau fastabiqul khairat itu adalah segala perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan ya, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan baik bagi diri kita maupun orang lain. Nah, kemudian sebelum kita melakukan kebaikan, ada baiknya kita harus tahu ya kriteria dari perbuatan baik. Apa sih kriteria perbuatan baik atau amal soleh itu? Nah, ada 3 ya. Ini terdapat dalam pribadi manusia. Yang pertama, memang kita niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah untuk berbuat baik. Yang kedua, memang kita melakukan itu nyata dan tidak karena dorongan oleh orang lain, sebagaimana dan kita juga menentukan segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kriteria ya. Kita harus cari kriteria untuk berbuat kebaikan. Jadi kita tidak hanya untuk berbuat kebaikan asal-asal saja, tapi ada kriteria yang kita butuhkan ya, agar kita mencapai yang namanya ridho Allah. Nah, kemudian setelah kita tahu kriteria apa yang harus kita lakukan, maka kita akan merasakan manfaat dari berkompetensi dalam berbuat baik ya. Nah, di mana manfaatnya itu? Pertama, dianugerahi kehidupan yang baik ya. Kemudian kita memiliki rasa sayang ya, rasa empati kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita memperoleh pahala yang besar dari Allah ya. Kemudian keempat, memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi. Kemudian yang kelima, memperoleh ampunan ya, tentu bagi orang beriman dan berbuat kebaikan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, kita memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kita memperoleh rezeki yang berlimpah dan mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Nah, setelah dari penjelasan tersebut, harap semua dapat diambil manfaat dan hikmahnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di materi yang berikutnya. Oke, jangan lupa selalu semangat dan selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.